Oke, semangat pagi semuanya. Nah, hari ini bersama Kak Maria kita akan belajar tentang rangkaian listrik, yaitu IPA kelas 9 SMP. Nah, untuk hari ini rangkaian listrik yang akan kita bahas ada beberapa bagian. Nah, ini adalah bagian pertama. Nah, bagian pertama ini mencakup arus listrik, tegangan listrik, hambatan, dan kum ohm. Oke, kita mulai ya. Oke, arus listrik. Nah, apa itu arus listrik? Nah, sebelum kita ke pengertian arus listrik, kita akan bikin gambarnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah ini saya punya sumber tegangan listrik, misalkan adalah baterai, ini positif dan negatifnya. Jadi yang panjang ini adalah positif, yang pendek ini adalah negatif. Nah, dihubungkan dengan kabel dan di sini ada kawat. Nah, arus listrik itu hanya bisa mengalir pada konduktor. Apa itu konduktor? Konduktor adalah material atau bahan yang mampu mengalirkan arus listrik. Nah, contoh konduktor itu apa? Itu adalah logam. Kenapa kok harus logam? Nah, karena logam itu memiliki elektron bebas. Jadi elektronnya bisa bebas. Nah, kenapa? Nah, kita akan cek lebih lanjut ya. Oke, pada saat kawat atau konduktor ini kita hubungkan dengan sumber tegangan listrik, nanti apa yang akan terjadi? Yaitu adalah elektronnya akan mengalir. Nah, ternyata di sini elektronnya mengalir dari kanan ke kiri. Maka ketika elektron mengalir dari kanan ke kiri, yang terjadi adalah arus listriknya malah berkebalikan. Nah, gitu ya. Di sini elektronnya mengalir dari negatif ke positif. Ternyata arus listriknya berkebalikan. Nah, dia itu arus listriknya dari positif ke negatif. Nah, kemudian jika kita misalkan nih di ujung-ujung kawat kita kasih simbol ini A, yang di sini adalah B. Nah, kemudian dapat kita simpulkan arus listrik itu gimana? Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, di sini positif, ini negatif. Nah, lebih lanjut kita akan simpulkan bahwasanya misalkan kita positif, nah positif itu kita ibaratkan sebagai potensial tinggi, negatif kita ibaratkan sebagai potensial rendah. Nah, maka karena positif adalah potensial tinggi dan negatif adalah potensial rendah, ini di ujung-ujung kawat sudah saya kasih nih simbol ini A, ini B. Berarti dapat disimpulkan potensial listrik di A lebih besar daripada potensial listrik di B. Nah, dari sini dapat kita simpulkan arus listrik adalah aliran muatan elektron. Nah, arus listrik adalah aliran muatan elektron per satuan waktu yang nantinya dirumuskan di slide berikutnya ya. Oke, di pas pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang yang namanya listrik statis. Nah, ada muatan-muatan. Nah, bagaimana kemudian kalau kita kaitkan dengan arus listrik ini? Nah, misalkan saya punya bola konduktor. Nah, saya misalkan punya bola konduktor A, itu muatannya plus 5. Dan saya punya bola konduktor B, itu muatannya adalah min 3. Kemudian kedua bola konduktor ini saya hubungkan dengan kawat atau kabel. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi aliran muatan elektron atau akan terjadi arus listrik. Ingat, ini kan potensialnya beda. Ini potensial tinggi, ini potensial rendah. Berarti elektron itu apa? Mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadinya elektron mengalir dari B ke A. Sedangkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti mengalir dari A ke B gitu ya. Jadi A itu potensialnya tinggi, B itu potensialnya rendah. Sekarang kita lanjut, misalkan saya punya bola konduktor lagi nih. Bola konduktor P yaitu adalah min 6. Sedangkan satu lagi adalah bola konduktor Q yaitu min 2. Kemudian kedua bola konduktor ini saya hubungkan dengan sebuah kawat. Nah, apa yang akan terjadi? Ternyata elektron mengalir dari P ke Q. Sedang arus listrik mengalir dari Q ke P. Nah, sama dong. Berarti di sini adalah potensial rendah, min 6. Min 2 berarti adalah potensial tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Sekarang terkait dengan perumusannya.
Arus listrik tadi disebutkan bahwasanya aliran muatan persatuan waktu, lebih tepatnya adalah aliran muatan elektron. Nah, arus itu rumusnya apa? I sama dengan Q per T sama dengan NE dibagi T. Apa itu I? I adalah kuat arus, satuannya adalah ampere. Q adalah muatan listrik, satuannya adalah kolom. T adalah waktu, satuannya adalah second atau detik. Jadi nanti kalau ketemu soal dan di sana waktunya dalam satuan menit, nah harus diubah ke dalam detik. Nah, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah N. N itu apa? N adalah jumlah elektron. Sedangkan E adalah muatan elektron. Besarnya muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, rumus di atas ini bisa kita gunakan atau kita otak-atik dengan menggunakan segitiga ajaib. Nah, kurang lebih seperti ini. I Q per T yang bagian sini, bagian horizontal itu adalah dibagi, yang bagian vertikal adalah dikali. Jadi kalau I berarti rumusnya adalah Q dibagi T. Kalau Q berarti artinya apa? I dikali dengan T. Kalau T berarti apa? Q dibagi dengan I. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Nah, misalkan contoh soal seperti ini. Sebuah kawat pada kedua ujungnya diberikan beda potensial sehingga pada kawat tersebut mengalir arus listrik. Jika dalam waktu 1,5 menit, jumlah elektron yang mengalir dalam kawat tersebut adalah 270 juta elektron. Tentukan kuat arus listriknya. Dari sini kita bisa ketahui, nah yang pertama apa nih? Ada waktu, terus ada jumlah elektron. Nah, gitu ya. Sekarang coba kita lihat. Waktunya adalah 1,5 menit, berarti sama dengan 90 detik. Jumlah elektron, berarti apa tadi simbolnya? N ya. Jadi N 270 juta. 270 juta, juta itu berarti nolnya 6, berarti 10 pangkat 6 elektron. Sedangkan yang E, nah ini E itu adalah muatan elektron ya. Nah, 1,6 kali 10 min 19 kolom. Atau kalau sedikit otak-atik jadinya seperti ini, digeser komanya, 16 kali 10 pangkat min 20. Kenapa saya bikin seperti ini? Biar nanti mudah dalam cara pengerjaannya. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan di soal tidak dikasih tahu ini, muatan elektronnya berapa, ya dihafalin ya. Nah, tapi biasanya untuk di level SMP nanti untuk muatan elektron dikasih tahu. Ya, yang ditanya adalah arus listriknya I. Nah, ingat tadi rumusnya ada dua, I sama dengan Q per T sama I sama dengan NE dibagi T. Nah, di sini karena ada rumus NE dan T yang diketahui ini adalah ini, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, I sama dengan NE per T. Nah, tinggal kita masukin aja. N-nya adalah 270 kali 10 pangkat 6. E-nya adalah 16 kali 10 pangkat min 20. T-nya adalah 90 detik. Nah, dari sini ada yang bisa kita coret dong. Ini ada angka 270, ini ada angka 90. Berarti kita bisa bagi sama-sama dengan 90. Ini dibagi 90, ini dibagi dengan 90. Dicoret atas bawah. Dicoret 270 dibagi dengan 90, yang di bawah juga sama. Berarti sama-sama dibagi 90, berarti ketemunya berapa di sini? 3. Nah, baru kemudian apa? Kita mainkan perpangkatannya. Pangkat 6 sama pangkat min 20. Nah, materi notasi ilmiah nih. Materi tentang eksponensial perpangkatan. Nah, 10 pangkat 6 dikali dengan 10 pangkat min 20. Berarti kalau perkalian apa? Pangkatnya di jumlah, berarti 6 ditambah min 20. 6 ditambah min 20 berapa? Yaitu adalah min 14 nantinya. Nah, min 14 ya. Nah, baru kemudian kita ke sini. 3 dikali 16. Sama yang satu lagi 10 pangkat min 14. Nah, 3 kali 16 berapa? 48. Ini 10 min 14. Jadi 48 kali 10 pangkat min 14 ampere. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, setelah tadi kita tahu konsep arus listrik, cara menghitungnya, bagaimana cara mengukurnya. Nah, alat ukur arus listrik itu disebut sebagai ampermeter. Nah, ini namanya. Ini adalah ampermeter analog. Nah, ada juga yang ini.
Ini adalah ampermeter digital, tapi kadang disebut juga sebagai multimeter. Kenapa kok disebut multimeter? Karena dia bisa ngukur arus, bisa ngukur tegangan, bisa juga ngukur hambatan. Nah, ada satu lagi nih. Nah, ini yang biasa dipakai oleh tenaga profesional, lebih tepatnya PLN ya. Itu adalah clamp meter atau tang meter. Jadi mengukur arus listrik menggunakan tang meter atau clamp meter. Nah, oke, yang berikutnya kita akan belajar bagaimana cara ngukur. Nah, ini ya. Oke, kita ke sini dulu. Ampermeter tadi, ampermeter analog. Nah, kita lihat bagian-bagiannya yang paling penting dalam pengukuran. Yang pertama adalah tentang ini. Ini apa namanya? Skala. Nah, yang berikutnya juga ada namanya skala maksimum. Ini maksimum berapa nanti? Nah, yang berikutnya apa? Yang di sini. Ini sebagai batas ukurnya berapa. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini lihat di sini perumusannya. Arus sama dengan skala terukur dibagi skala maksimum dikali dengan batas ukur. Jadi nanti di sini nunjuknya berapa? Per skala maksimumnya berapa? Batas ukurnya di sini nyolok yang mana? Nah, gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini ada seperti ini nih. Ini adalah penampakan dari ampermeter, skala ampermeternya. Nah, sudah ada nih. Berarti yang bagian sini adalah batas ukurnya, berarti ini adalah skalanya ya. Ini skala yang terukur, ini skala maksimum. Nah, berdasar gambar di atas tentukan kuat arus yang terukur. Nah, yang pertama berarti apa? Kita lihat dulu nih, yang terukur berapa nih? 30. Skala maksimumnya berapa nih? 50. Batas ukurnya berapa? Nah, di sini nyoloknya ke angka 1, berarti batas ukurnya 1. Terkadang dia juga menggunakan nyolok 5 nih. Berarti nanti batas ukurnya adalah 5. Nah, dari soal di sini sudah ketahuan. Batas ukurnya adalah 1. Kita langsung lanjut ke rumusnya. Nah, I sama dengan skala terukur dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Nah, berarti skala terukurnya 30 dibagi dengan 50 dikali dengan 1. Coret nolnya kan bisa ya. Nah, berarti tinggal 3/5. 3/5 berarti 0,6 ampere. Nah, setelah arus listrik, kemudian kita akan berlanjut ke beda potensial listrik atau tegangan listrik. Nah, kita sekarang ke alat ukurnya dulu. Nah, jadi alat ukur tegangan listrik atau beda potensial listrik itu apa? Ada macam-macam ternyata. Yang pertama adalah voltmeter. Jadi namanya alat ukur tegangan listrik atau alat ukur beda potensial listrik itu adalah voltmeter. Nah, ini adalah voltmeter analog. Nah, ada tanda V ya, berarti artinya dia mengukur tegangan listrik. Ada juga yang tadi, ini apa tadi? Nah, voltmeter digital. Tapi sebutan umumnya adalah multimeter ya. Nah, clamp meter juga boleh. Clamp meter juga bisa digunakan untuk tegangan. Nah, gitu ya. Nah, terus bagaimana cara mengukurnya kalau kita menggunakan voltmeter analog? Nah, sama seperti yang tadi, kita akan pelajari dulu bagian-bagiannya dari voltmeter. Nah, yang pertama adalah di sini ada skala. Nah, yang kedua di sini berarti ada skala maksimum. Ada juga di sini tadi apa? Yaitu batas ukur. Bagaimana perumusannya? Sama seperti yang tadi, yaitu skala terukurnya berapa dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Langsung kita capcus saja ke contoh soalnya untuk lebih memahami lebih lanjut. Nah, di sini ada soal seperti ini. Nah, ini ada skalanya, berarti skala terukurnya 4 ya. Kemudian ini ada skala maksimumnya. Ini berarti batas ukurnya. Tentukan tegangan yang terukur. Nah, oke. Kita mulai yang pertama. Skala terukurnya adalah 4. Skala maksimumnya adalah 5. Nah, batas ukurnya berarti pakai yang ini. Berarti 10 volt. Nah, langsung masuk ke rumus ini. Jadi, ini harusnya bukan I ya, harusnya V ya di sini. Nah, saya ganti dulu. Ini harusnya adalah V ya. Nah, gitu V. Skala terukur dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Nah, berarti di sini
4/5. Nah, 4/5 kali 10 volt ini harusnya ya. Nah, ini 10 volt harusnya, bukan 10 ampere. Oke, 10 volt. Nah, jadinya berapa? Nah, di sini. Nah, dicoret ya. 5-nya dicoret, berarti di sini 2 ya. Berarti 4 kali 2, berarti jawabannya adalah 8 volt. Nah, begitu ya. Jadi kurang lebih sama. Jadi cara perhitungan atau cara pengukuran antara arus listrik dan tegangan menggunakan ampermeter ataupun voltmeter adalah sama konsepnya. Jadi skala terukur dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur ya. Nah, oke. Kita akan pelajari lebih lanjut tentang bagaimana cara merangkai. Bagaimana cara merangkai ampermeter dan voltmeter dalam suatu rangkaian listrik. Nah, gitu. Sebutan lain dari ampermeter itu adalah ammeter. Jadi kadang disebut sebagai ammeter. Jadi ammeter itu ampermeter maksudnya. Jadi voltmeter nah juga. Nah, kalau ampermeter itu dipasang secara seri ya. Seri itu lurus, nah, tanpa cabang. Nah, ini baterai, ini ammeter, ini adalah lampu. Nah, berikutnya adalah ini adalah voltmeter dipasang secara bercabang atau nama lainnya adalah dipasang secara apa? Paralel. Nah, gitu ya. Oke, yang berikutnya kita akan belajar tentang hambatan. Nah, hambatan listrik atau resistansi. Nah, resistansi. Jadi hambatan pada kawat lebih tepatnya. Jadi kawat itu kan konduktor itu adalah tempat berjalannya arus listrik. Nah itu ternyata dia memiliki hambatan. Nah, ternyata kawat itu memiliki nilai hambatan tertentu. Nah, di sini nanti dipengaruhi oleh apa aja? Pertama adalah dipengaruhi oleh rho, resistivity atau resistivitas. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah hambat jenis. L, length, berarti apa? Panjang kawatnya. Yang berikutnya adalah area, luas penampangnya. Jadi ini ceritanya kawat kita perbesar. Kan kalau diperbesar jadinya seperti ini. Jadi luas penampangnya berupa lingkaran. Nah, di sini rumus dari hambatan R sama dengan rho dikali L dibagi A. Di mana R adalah hambatan atau resistansi, satunya ohm, OHM. Nah, gitu, ohm gitu. Kemudian rho adalah hambat jenis atau resistivitas, ohm meter. Kemudian L adalah panjang kawat dalam satuan meter. Dan kemudian luas penampang dalam satuan meter kuadrat. Nah, ini nanti untuk pemahaman ini secara simulasi mungkin nanti akan saya kasih di link deskripsi. Hubungan antara itu semua. Hambat jenis, panjang kawat, dan kemudian luas penampang terhadap nilai R, yaitu nilai hambatan dalam simulasi fisika nanti, tapi di link yang berbeda. Gitu ya, kita lanjut dulu. Nah, di sini resistivitas dan konduktivitas dari material konduktor. Nah, gitu. Ini ada aluminium, koper, tembaga ya. Ini gold berarti emas, iron, besi, dan seterusnya. Ini ada nilai resistivitasnya dan juga konduktivitasnya. Ternyata resistivitas itu kebalikan dari konduktivitas. Tapi ini mungkin nanti di SMA ya. Untuk SMP sampai sini aja. Nah, dari sini sudah kelihatan ini. Makin kecil resistivitasnya berarti hambatannya makin kecil. Nah, dari sini sudah kelihatan ini. Pangkatnya kan 10 pangkat min 8, min 8. Berarti paling kecil yang ini ya. Yang ini nih. Nah, yang ini ya paling kecil ya. Koper. Nah, berarti paling kecil koper. Nah, tembaga ya. Itulah kenapa tembaga digunakan sebagai penghantar listrik dalam rangkaian listrik. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini yang hambatan dulu tadi rumusnya ini. Contoh soalnya gimana? Kita lihat. Nah, sebuah kawat tembaga dengan panjang 60 cm memiliki luas penampang 3 mm kuadrat. Jika kawat tersebut memiliki hambat jenis sebesar 2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan besar hambatan kawat tersebut. Nah, dari sini apa yang diketahui? Pertama ada panjang, berarti L.
kedua ada luas penampang berarti A, dan juga hamba jenis berarti rho. Nah, ingat kalau ketemu satuan yang belum baku harus dibikin baku terlebih dahulu ya. Nah, ini sentimeter berarti harus diubah ke dalam meter, ini milimeter kuadrat harus diubah ke dalam meter kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke pembahasan ya. Dijawab. Yang pertama adalah panjangnya dulu 60 cm. Diubah ke dalam meter, senti ke meter berarti naik ya, naik 2 kali. Kalau naik berarti dibagi. Karena naik 2 kali berarti dibagi 100 atau dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, saran saya lebih bagus untuk kemudian kalian menggunakan perpangkatan karena lebih gampang untuk kemudian dicoret-coret. Nah, kan di kelas 9 sudah belajar tentang eksponensial ya, perpangkatan ya. Nah, ini kepake nantinya. Yang berikutnya adalah luas penampang 3 mm kuadrat. Ingat di notasi 5 di pertemuan sebelumnya, mili itu adalah 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 sama 2, berarti dikali dong, berarti 10 pangkat min 6. Nah, lebih gampang. Jadi A 3 mm kuadrat dalam bentuk meter kuadrat berarti tinggal 10 pangkat min 6 dikali dengan 3 kali 10 pangkat min 6. Berikutnya adalah hamba jenis rho. 2 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Yang ditanya adalah R, hambatannya berapa. Kita lanjut ke rumusnya. Gimana rumusnya? R sama dengan rho dikali L dibagi dengan A. Nah, rho-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 8 dikali dengan L. 60 kali 10 pangkat min 2 per A-nya 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kita bisa coret-coret dong. Mana yang bisa dicoret? Nah, ini nih. 60 sama 3 kan bisa nih. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 3. Coret 3-nya, coret 60-nya. Ketemunya 20. Nah, terus ini ada perpangkatan. 10 pangkat min 8 sama 10 pangkat min 6. Bisa kita coret-coret dong. 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat min 8. Nah, kalau seperti ini berarti apa? Perpangkatan, pembagian perpangkatan berarti apa? Dikurang ya. Berarti min 8 min 6. Berarti ketemunya adalah min 2 gitu ya. Nah, ini tinggal dikaliin aja. 2 dikali dengan 20 berarti 40. 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat min 2 berarti dijumlah. Berarti 10 pangkat min 4. Nah, gini ya. 40 kali 10 pangkat min 4. Nah, bisa dimodifikasi. Nah, digeser nih, nolnya dihilangin berarti tinggal 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu adalah mili. Berarti 4 mili ohm jawabannya. Nah, gitu ya. Oke, setelah ini kita akan berlanjut untuk ke hukum ohm. Nah, hukum ohm. Nah, apa itu hukum ohm? Nah, hukum ohm adalah besarnya arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik itu sebanding dengan beda potensial antara kedua ujung kawah. Jadi arus yang dihasilkan dalam suatu rangkaian listrik itu sebanding dengan beda potensial dari kedua ujung kawat. Nah, sebanding itu simbolnya seperti ini. Nah, ini sebanding. Nah, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk lain, dalam bentuk perumusan, itu adalah V sama dengan I dikali R. Di mana V adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuannya adalah volt, I adalah arus listrik adalah ampere, R adalah hambatan listrik atau resistansi ohm. Nah, ini pun juga bisa kita gunakan segitiga ajaib. Nah, bentuknya seperti ini, sama. Berarti V ini I dan R. Berarti V sama dengan I dikali dengan R. I sama dengan V dibagi dengan R. R sama dengan V dibagi dengan I. Nah, ini kalau kita bikin grafik. Nah, ini adalah grafik arus listrik I. Ini adalah grafik tegangan listrik. Nah, ternyata kalau kita plot secara teratur begitu, setiap arus listrik yang dihasilkan berarti seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ada tulisan high resistance sama low resistance. Ini maksudnya apa? Nah, ingat materi matematika di kelas 8 tentang persamaan garis lurus ya. Y sama dengan mx plus c. M itu apa? Gradien. Gradien itu tingkat kemiringan. Nah, ini ya, yang di sini sama yang di situ
Yang ini sama yang ini gimana? Kemiringannya lebih miring yang mana? Lebih miring yang ini. Nah, lebih miring yang ini. Nah, gitu ya, lebih miring. Berarti gradiennya lebih besar. Makin besar gradien berarti artinya apa? Hambatannya makin besar. Nah, jadi ada konsep antara fisika dan matematika. Ini pemahaman tentang persamaan garis lurus, gitu ya. Jadi ketika kita bikin gradien, ternyata apa? Gradien itu M. M itu setara dengan R. R itu apa? Hambatan. Di mana gradien itu apa? Ingat M itu apa? Delta Y per delta X. Delta Y berarti adalah delta V. Delta voltage atau tegangan. Delta X atau delta I, current, berarti arus. Berarti hambatan itu besarnya adalah V dibagi I. Maka dari sini apa? Ini kan gradiennya kan tetap. Berarti dari sini dapat disimpulkan apa? Hambatan listrik kawat itu selalu tetap. Berapapun tegangan ataupun arus yang melaluinya. Nah, jadi mau berapapun arusnya, mau berapapun tegangannya, hambatan tidak pernah berubah gitu. Nah, gitu ya. Jadi dari sini, dari grafik ini udah disimpulkan seperti itu. Ini karena gradiennya lebih besar, maka di sini artinya apa? Hambatannya besar. Ini karena gradiennya lebih kecil, maka di sini low resistance. Berarti adalah hambatannya kecil. Nah, ini contoh hukum Ohm ya. Nah, kita akan langsung ke contoh soal hukum Ohm. Nah, sebuah lampu dirangkai dengan sumber tegangan 20 volt. Kuat arus yang terukur dengan ammeter menunjukkan 0,4 ampere. Tentukan besar hambatannya. Nah, dari sini dapat kita lihat apa yang diketahui. Tegangan sama arus. Nah, ya kan? Berarti bisa kita langsung tulis. Tegangannya adalah 20 volt. Arusnya adalah 0,4. Yang ditanya adalah R, yaitu apa? Hambatan. Dari rumus yang sebelumnya, berarti R rumusnya apa? V dibagi I. Atau kalau di sini pakai cara biasa aja nih. V-nya adalah 20, I-nya adalah 0,4 dikali dengan R. Berarti dipindah ruas, nah ini dipindah ruas ya. Ini dipindah ruas ke sini, berarti nanti jadinya dibagi. Nah, ini nanti dibagi. Nah, jadi seperti ini. R sama dengan 20 dibagi 0,4. 20 dibagi 0,4 ketemunya adalah 50 ohm. Nah, oke ya. Untuk sementara untuk bagian pertama ini. Nah, nanti teman-teman bisa latihan soal yang di bawah. Nah, nanti akan saya kasih latihan soal. Untuk jawabannya nanti bisa diklik di komen. Nah, bisa dijawab di komen. Saya pengen tahu, jadi biar kita bisa berinteraksi. Oke? Nah, ini soalnya gitu ya. Sebuah kawat dengan panjang 60 cm dengan luas penampang 2 mm kuadrat dihubungkan dengan sumber tegangan 24 mV. Nah, hamba jenisnya sekian. 4 kali 10 pangkat 8. Tentukan kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut. Nah, latihan soal silahkan dicoba. Ini nanti untuk jawabannya bisa diketik di komen di bawah. Oke, semangat belajar semuanya.